Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya orang bersedekah itu kan disembunyikan. Iya, sembunyi. Gimana itu Pak, sembunyi maksudnya? Sembunyi itu maksudnya kita tidak menceritakan, tidak banyak orang yang tahu, atau memang tidak perlu ada orang yang tahu. Ini urusannya kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun dalam Quran itu ceritakan istilahnya kita dalam beramal atau mengerjakan suatu kayak sedekah, memberikan kepada seseorang, pada orang yang pas, yaitu ya sedekah itu mamanya ngasih makan itu pada fakir miskin, duafa, yatim piatu, kemudian musafir yang dalam kondisi kekurangan, seperti itu boleh ya. Belajarlah itu kita sembunyikan, bahwa tidak perlu kita ceritakan seperti itu. Kalau disembunyikan, apakah ada dampak buruknya bagi yang sedekah, Ustaz? Kalau di apa? Diomongin gitu. Kalau diomongin ini macam-macam nanti dampaknya. Makanya kalau tadi sebenarnya dalam Quran itu sembunyi dan terang-terangan itu boleh. Boleh. Cuma sembunyi inilah yang paling penting untuk kita. Kalau istilahnya terang-terangan itu diceritakan. Ini dalam arti bukan cerita dalam bentuk saya habis bersedekah. Bukan begitu maksudnya dalam Quran tersebut. Saya memikirkannya adalah yang terang-terangan ini adalah ada seseorang yang bertanya. Tidak menceritakan. Tidak menceritakan sendiri sebenarnya. Jadi ada orang yang bertanya sehingga kita mengajarkan. Sehingga orang tersebut nanti akan tanya, kamu sedekah? Barulah kita bicara. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala saya bersedekah. Itu muncul karena ditanyain. Itu terang-terangan di titik itu. Kalau orang lain yang menyebutkan saya sedekah, misalnya ada nih pembangunan masjid nih, misalnya ada orang nyumbang sekian, nah panitianya nyebutin nih kadang setelah habis sholat apa segala di masjid atau di musola, itu gimana Ustaz? Iya, itu sebenarnya juga yang menjadikan blunder sebenarnya. Blunder itu gitu ya? Iya, sebenarnya itu tidak perlulah. Karena kepentingan si panitia, Ustaz, biar yang lain ikut nyumbang. Nah, itu juga sebenarnya macam-macam nanti dampaknya kalau itu diceritakan. Akhirnya yang bersedekah itu merasa senang, atau merasa lebih dari orang lain, atau merasa ini. Dan yang istilahnya itu bersedekah itu atau berinfak ya di masjid itu umpamanya sedikit, dia akan seperti malu gitu ya. Malu dia seperti ini. Jadi ini kan berdampak sebenarnya. Jadi secara psikologis itu tetap berdampak. Jadi kita harus hati-hati di situ, Pak. Mengganggu keimanannya juga. Bisa mengganggu, akhirnya mengganggu keimanan orang tersebut yang berinfak lah istilahnya ya, atau bersedekah ya, banyak maupun sedikit itu tetap akan mengganggu keimanan mereka. Kalaupun umpamanya kayak itu beramal baik. Nah, Rasulullah itu juga beramal baik, juga diceritakan. Yang mana? Sholat umpamanya. Rasul kan akhirnya harus menceritakan sholat. Lah kan beda Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah itu kan diperintahkan untuk memberikan contoh. Memberitahu bagaimana ibadah-ibadah sholat, bagaimana ibadah puasa. Seperti itu. Sehingga rukun-rukun sholat pun kita juga harus tahu. Sehingga itu harus diceritakan. Yang menjadi hukum untuk umat setelahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu memang harus kita ketahui. Nah, bedanya kita dengan Rasulullah apa? Ya beda banget. Bedanya di mana? Kalau Rasulullah itu diperintahkan, makanya kalau tadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kan begitu nih. Nah, kalau sedekah kita, tadi kan saya cerita, kalau ada orang bertanya apakah kita itu sedekah atau infak, boleh cerita. Karena kita ditanya. Nggak boleh bohong ya? Bukan nggak boleh bohong. Itu konteksnya jadinya itu akan menjadikan orang itu malah lebih seneng istilahnya dia itu. Oh, yang selama ini tanya udah berapa bulan begini? Oh, saya sudah 5 tahun lebih begini. Nah, kan bingung dia. Kok aku nggak pernah denger ya temanku ini infak dengan segitu mamanya. Nah, itulah yang disembunyikan sehingga dia sendiri yang bercerita nggak merasa dia itu hebat di hadapan temennya, juga nggak merasa. Tapi kalau ujuk-ujuk cerita, nggak ada ditanyain aja cerita, nah ini kan mau pamer. Pengumuman istilahnya. Nah, inilah sebenarnya antara dia itu mau mengajak atau menyemangati orang temennya bersedekah, atau dia itu mau banggain bahwa saya itu bersedekah, kan seperti itu. Iya. Tipis itu. Ya, sebenarnya kalau di mata orang nggak tahu orang, tapi di mata Allah tahu. Karena Allah itu tahu isi hati kita sebenarnya. Jadi nggak bisa kita bohongi sebenarnya. Jadi
harus kita pahami bahwa bersembunyilah dalam melakukan hal kebaikan. Jadi terang-terangan itu maksudnya kalau ada yang bertanya malah. Ya, bertanya. Ini loh, bukan gitu. Oke, sekarang gini. Oke, kita di masjid nih. Oke. Ada kotak masjid nih. Ya, lewat, kotak apa amal masjid ini ya. Masjid, ya. Ini kan ada orang ditutupi, nggak ada masalah. Dia mau sembunyi-sembunyi boleh. Tapi ada orang yang dia itu biasa bajunya, dia ngeluarin aja uang kira-kira 200.000, 300.000, dia lempit aja biasa. Dia taruh dengan tanpa dia itu apa-apa. Dia hanya mengajak kalau orang itu beramal jangan pelit-pelit. Tapi dia nggak perlu, biasa aja dia lempit, kemudian dia taruh. Dan hatinya tenang. Tidak menginginkan dipuji sama oleh orang lain. Nah, orang ini masuk kriteria dia terang-terangan tapi untuk mengajak semangat beramal, bersedekah atau berinfak di masjid atau hal-hal yang baik. Boleh, dan dia niatnya memang untuk sedekah beneran seperti itu. Nah, ini yang tahu hanya Allah. Kalau orang lain belum tentu dia tahu. Karena orang lain itu mengeluarkan itu bisa aja dia mau pamer saya banyak kan gitu. Padahal yang lihat cuma kanan kirinya aja paling-paling Pak Ustadz ya. Sama belakang. Ada yang ngintip itu. Kenapa tuh? Itu kena penyakit lain ya nanti yang ngintip. Iya. Terus kalau yang nutup itu tuh sebenarnya gimana sebenarnya? Ya nggak apa-apa. Iya. Lalu namanya orang selingkuh aja ditutupi. Baru dilihat 2.000 ditutup itu. Bukan itu ya. Artinya gimana sebenarnya itu ya Pak? Kan gitu ya. Juga itu. Sama, orang korupsi aja ditutupi. Apalagi perbuatan baik tutupilah. Oke. Pernah Ustaz pengalaman ditutup ini, udah disiapin dari rumahnya di kantong kanan buat masuk sini buat makan nih. Kan apa? Oh iya. Makan siang atau apa? Salah masuk yang di sini. Ditutupin nggak lihat lagi kan? Pas udah kelar, wah salah ya. Nah, itu akhirnya juga jadi gimana? Jadi salah juga itu Pak Ustadz ya? Iya, kalau kecil kemudian dia gerutu ya ini salah lah. Tapi kalau dia malah tersenyum, dia harusnya tahu memang saya tidak boleh pelit. Nah itu boleh, itu baru seperti itu. Itu ya. Allah Alihkan ke situ tersenyum ya. seperti itu. Nah, saya nggak boleh pelit. Nah itu baru Allah tersenyum. Orang yang seperti itulah yang nanti kalau dia akhirnya istiqomah ya dia termasuk disukain oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi belajarlah kita melakukan sesuatu hal yang baik itu tidak perlu kita ceritakan. Bahwa kita bisa melakukan perbuatan baik itu sebenarnya atas izin Allah, itu kunci. Kalau nggak ada Allah itu memberikan hidayah pada kita, habis kita nggak bisa ngapa-ngapain, maunya pelit. Nah itu enggak. Makanya kalau kita melakukan hal suatu kebaikan itu insya Allah atas izin Allah. Jadi jangan merasa bahwa kita melakukan hal baik itu dari kita, itu sombong namanya. Tidak boleh. Itu harus belajar difahami bahwa melakukan hal baik itu bukan dari kita, tapi itu dari Allah Ta'ala. Ada dorongan dari Allah gitu untuk berbuat baik ya? Biasanya seperti apalagi kalau dia itu berbuat baiknya benar-benar ikhlas, kan beda nih. Tapi kalau ada orang berbuat baik itu mau dilihat ada dorongan, tapi nafsunya pengen dilihat orang lain kan gitu ya. Jadi sama-sama ada dorongan. Nah, sama seperti orang itu berinfak ikhlas itu masih biasa. Tapi ada orang kalau diminta oleh temannya atau saudaranya atau orang membutuhkan dengan tidak merugikan dia sendiri ya, diminta tolong, dia ngasih. Dia seneng ngasih itu. Dia seneng sudah. Nah, ini yang bahaya baik sebenarnya. Bahaya baik. Kita harus iri sama itu. Bahaya baik itu maksudnya orang seperti ini langka. Jadi dia itu kalau dimintain tolong malah seneng. Selama yang dimintain itu dia mampu. Kalau dia nggak mampu, bagaimana terus? Nah, kalau dia tidak mampu mencoba membantu menolong gimana caranya saudaranya ya seperti itu ya. Kalau itu memang tenaga kasihlah tenaga, kalau itu informasi kasihlah informasi, kan seperti itu. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, itu kan setiap hari Jumat ya di tempat saya kerja dulu itu kan sering ada Jumat berkah, kasih kota itu Pak Ustadz. Kadang-kadang itu digilir. Sekarang giliranmu berapa? Karena mahal. Jadi wah kok besar banget tuh. Sampai berapa itu? Sampai pengeluaran itu untuk 5 juta lah kira-kira. 5 juta ya, oke. 5 juta. Nah itu digilir, tapi akhirnya kan sudah bos saja yang ngeluarin gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Itu kan berbuat baik juga ya Pak Ustadz ya? Bersedekah juga maksudnya gitu. Memberi makan itu. Oke. Maksudnya ya. Iya. Oke, sekarang saya akan tanya.
Jumat berkah. Nggih. Intinya memberikan sedekah makanan. Iya. Oke, pertanyaan saya, ditaruh di mana? Musola, masjid? Di tempat sholat habis Jumatan itu digelar gitu Pak Oke, Ustadz. terus Ya. di situ Rebutan orang. Rebutan, Rebutan pegawai. Oke, pertanyaan saya, di situ orang itu miskin apa enggak? Campur. Enggak Nggak ada. ada miskom pegawai semua. di pegawai. Oh iya. Ah. Itu. Iya, Nah, Pak Ustadz. inilah kalau di situ itu pegawai semua nggak miskin. Iya. Iya. Kalau orang bilang Jumat berkah, salah. Itu namanya makan bersama. Kantinnya pindah di masjid. Oh, yang dibiayai sama bosnya gitu Ya, yang kira-kira Pak Ustadz. dibiayai sama bosnya. Nah, bosnya uangnya dari Dari perusahaan. dompetnya dia atau perusahaan lah. Berarti ini ada yang salah. Jadi maksudnya itu berkahnya jadi tidak berkah atau? Siapa yang bilang berkah itu siapa? Orang bilang berkah itu sebenarnya semoga berkah. Bukan Jumat berkah itu semua Jumat itu berkah. Jumatnya memang iya. Tapi kalau apa yang dilakukan orang di hari Jumat menjadi berkah itu yang walau alam kita nggak boleh seperti Apalagi ada niat-niat tertentu ya. apalagi dia niatnya tertentu. Umpamanya dia nyuri di hari Jumat, berkah dia. Wah. Kan nggak bisa. Waduh. Dia ngasih uang curian di hari Jumat, berkah itu uangnya. Wah, ya enggak, Pak. Nah, bisa pertanyaan saya, kamu kan pernah tuh ngasih uang-uang ke pimpinanmu. Kamu kan lupa hari apa itu. Bisa aja ini hari Jumat juga ya. Karena sabtunya buat yang macam-macam kan gitu. Nah, kamu bilang itu berkah. Bagian nyumbang dari duit yang nggak halal nggak berkah, tapi bagian nerima berkah kali ya. Ya, Bagian nerima nih. harusnya itu bagi kalau saya yang nerima berkah kali ya. Aduh, terpaksa berkah. Jadi tidak seperti gitu. itu. Berkah itu adalah doa sebenarnya. Mudah-mudahan berkah. Nggak ada berkah itu suatu yang Ditentukan oleh valid kita, gitu ya, ditentukan oleh kita. Kayak mamanya, oh ini dapat bonus, wah ini rezeki anak soleh. Yang bilang kamu soleh itu siapa? Kan gitu. Itu ya yang bilang ya dirinya mereka juga Nah, masing-masing gitu. nah, ini diri sendiri. Nah, ya. Makanya di situ nggak ada di tempatmu dulu itu Jumat berkah nggak ada. Mereka itu hanya makan cuma di masjid atau di musola, pindah tempat aja sebenarnya. Loh yatim piatu nggak ada. Orang musafir yang kekurangan nggak ada. Semuanya gajinya cukup untuk makan satu piring kan gitu. Iya. Apanya berkah di mana? Nggak ada. Kecuali kalau memang hari Jumat itu ngasih makan yatim piatu, kasih ke mana namanya panti asuhan. Nggak harus ke masjid, ke panti asuhan. Itulah yang insya Allah mudah-mudahan berkah. Kan begitu. Tiap Jumat boleh, tiap Jumat. Hari-hari Jumat bagus itu? silakan. Nggak tiap Jumat ya boleh. Kok kenapa harus hari Jumat? Biar berkah. Itu judulnya gitu. Orang mati hari Jumat masuk surga nanti. Ya enggak. Ya tetap dia dihisap dulu. Enggak bisa orang mati Jumat kok masuk surga, enggak ada. Dia harus dihisap. Tidak boleh seperti itu. Ah, saya juga ada pengalaman ini Pak Ustadz. Ini lagi-lagi nih. Ada yang meninggal, kita kan biasa tuh ngumpulin dana itu Pak Ustadz sedekah. Nanti teman-teman, ayo bro, kumpulin itu. Saya kan memang enggak setiap saat bawa duit itu Pak Ustadz itu kan dompet itu kan enggak. Kadang-kadang ada 100.000 misalnya kasih. Gini bro, kapro, gitu. Itu gimana sebenarnya itu Pak Ustadz? Antara yang maksa minta dan saya jelas ngedumel itu karena kan lagi posisi dapat duit. Terus Iya. sudah ngasih malah dinyek gitu. Di sini saya juga terus terang ada kejengkelan. Akhirnya itu menjadi amal atau tidak itu Pak Ustadz itu? Menjadi amal baik sih walau alam ya. Iya. Tapi intinya begini, kalau dia bilang, oh, kapro kok cuma 100.000, maksudnya kan begitu. Iya. Pertanyaan saya adalah berarti kamu kan disuruh ngambil lagi di tempat kerjaan kamu. Loh, itu tuh sebenarnya sama. Secara nggak langsung itu ngomong seperti itu. Loh, kamu itu kan bisa meretelin itu yang apa namanya eser yang gemuk jadi kurus kan bisa itu sebenarnya. Itu anu Lah Pak. iyalah. Mana dia itu ngomong, Oh, iya. bro, cari duit yang bukan dari proyek ya. Ada nggak temanmu yang ngomong gitu? Nggak ada. Wong semuanya ya begitu semua. Iya ya. Nggak ada. Masa kapro gitu. Lah, emang kapro gajinya kan diambil istrinya gitu misalnya. Kan gaji. Ya, kalau kamu itu jadi yang gemuk jadi kurus dan semuanya itu kan bukan gaji urusannya. Pas tak bawa waktu itu. Nah akhirnya kamu memberikan pun sama akhirnya juga nggak ikhlas. Jadi tapi walau alam ya nggak ngerti. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi seseorang itu menganggap kalau dia bekerja itu sudah dianggap itu ibadah.
Sekarang kalau kamu benar-benar ngurutin beneran pekerjaanmu ibadah itu dulu nih, itu yang ibadah yang mana? Hancur Pak Ustaz. Paling sholatnya lah. Tapi itu pun nggak ngerti juga kan gitu. Nggak berani dah. Ya, karena apa? Setiap hari yang kamu hitung itu apa coba? Coba, ayo ingat coba. Yang kamu hitung itu gimana? Saya bisa ini, saya kurangi efisiensi. Kan bilangnya gitu, efisiensi sehingga ya sebenarnya saya hitung dengan hitungan kekuatan ini, yang gemuk itu bisa saya kurangi, yang ini jumlah beton esternya itu terlalu detail Pak. Nggak ada masalah kan ini. Kalau kamu itu lupa tentang kamu jadi kapro, tak kasih tahu kan gitu ya. Cukup ampun. Aduh. Itu yang ngerti itu sebatas kapro atau bawahannya juga ngerti? Lah, sama. Kalau mamanya sekarang beton dengan ukuran K 325 mamanya, iya bawah. Nah, nanti di atas Enggak, maksudnya karyawan bawah yang disuruh kerja gini, ya dia nggak ada pikiran. Kalau dia dengar aja dapat. Artinya kok usah ribut-ribut dapat. Oh, dapat. Tapi dia nggak ngerti gitu loh. yang Ngerti ngerti, tapi yang ngerti. kontraktor. Ngerti ya. Gimana? Jadi intinya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Wong bersedekah kok dengan uang yang tidak halal, kan udah nggak boleh. Istilahnya mencuci dengan air kotor ya. Iya, mau membersihkan tapi dengan air yang kotor ya nggak bisa. Nah makanya di sini bersedekahlah yang baik, kemudian niatkan karena Allah Ta'ala, sembunyikan, nggak ada masalah. Kita bukan nabi, kita manusia biasa yang masih ada ujub, riak, bangga dan sombong di hati kita. Kemudian mata kita, otak kita itu masih berpikir saya ingin dipuji. Itu sehari-hari itu insya Allah masih ada. Sembunyikan aja. Sampai kapan? Sampai meninggal. Seperti itu, kecuali ditanyain. Kalau ditanyain, silahkan. Itu mengajak teman-teman kita itu menjadi dekat pada Allah Ta'ala. Bersedekah benar-benar lillahi ta'ala. Jangan berharap dengan sedekah ini mendapatkan 7 kali lipat, 700 kali, 10 kali lipat atau 700 kali. Tidak perlu, biarlah Allah yang menghitung, membalas apapun bentuknya, serahkan sama Allah. Nggak usah berpikir seperti itu. Niatkan lillahi ta'ala, menolong saudara kita. Kemudian dengan seperti ini faham bagaimana kalau namanya Jumat berkah itu yang bagaimana sedekah yang baik itu bagaimana, sehingga jangan sampai kita salah, sehingga nanti pada saat di akhirat itu tidak kosong, sedekah kita itu tidak kosong. Bersedekahlah dengan harta-harta yang halal, bukan yang haram. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Amin. Astagfirullah.